sahabat desa, perjalanan tim Anjang Desa kali ini kita sampai di Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, tepatnya di Desa Gaung. Lahan seluas 4.000 meter persegi tersebut merupakan tanah desa yang memang dialokasikan sebagai pasar desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal. Bangunan yang semula mangkrak itu ini menjadi tertata, bersih, rapi, dan cantik. Suasananya tenang, teduh, dan nyaman. Halo sahabat desa, perkenalkan saya Hernanto dari Anjang Desa. Kali ini kita berada di kota Karanganyar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat-lihat sebuah tempat yang dulunya rumah hantu yang angker, kemudian disulap menjadi tempat kuliner yang estetik. Nah, pada kesempatan kali ini juga kebetulan saya sudah janjian dengan kepala desa setempat. Nah, sahabat desa penasaran? Saya pun juga penasaran. Yuk, mari ikuti saya, kita ketemu dengan kepala desanya. Nah, ini Pak Desa. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya Hernanto, Pak, dari Anjang Desa yang tadi siang telepon Bapak. Oh iya, silakan duduk, jangan duduk Mas. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, gimana Mas Hernanto? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Teman saya kok takjub, Pak. Ini Bapak tadi loh cerita loh. Ini dulu adalah rumah hantu yang tak ada satu orang manusia pun yang mau di sini. Lah kok bisa disulap gitu Pak jadi tempat kuliner estetik ini. Nah, itu gimana ceritanya, Pak? Iya, jelas. Nah, gimana, Pak? Awalnya di sini pasar yang 18 tahun itu mangkrak. Mungkin boleh dikatakan jangankan hewan aja takut. Hewan aja takut. Ya, dengan sini ada alang-alang semak belukar yang gelap. Ya, dimana di sini saya berpikir dengan mengajak anak-anak muda, sebenarnya cuma 2 orang. Anak muda 2 orang bisa menyulap ini sebagus ini. Waduh, apalagi saya ada 10 pemuda nih Pak, kalau kata Pak Soekarno kan. Akan goyah dunia. Ini 2 orang cukup ya Pak? 2 orang cukup. Jadi ini saya berawal ketika malam saya duduk di sini dengan 2 pemuda tersebut. Saya berpikir, saya melihat di mana Desa Gaung punya potensi, di mana ada pinggir jalan raya, bagaimana exit tol keluar Karanganyar Palur. Di masa pandemi kemarin banyak anak-anak muda yang nganggur, Mas. Iya, benar Pak. Anak-anak nganggur di PHK karena mungkin bisnis ekonomi global ya. Betul Pak, efek pandemi global. Di situ ada anak-anak muda saya ajak bagaimana ini menjadi tempat yang unik, langka tapi tidak memakan biaya. Ya. Unik, langka, tidak memakan biaya. Saya catat nih Pak ya. Unik, langka, tidak memakan biaya. Nah, itu gimana? Mustahil loh Pak, tempat sebagus ini, seunik ini tapi tidak memakan biaya. Aduh, Bapak jangan mulai bohongin saya nih Pak. Gimana nih Pak? Nah, boleh dilihat Mas Haryanto di mana ini yang kita gunakan medianya barang-barang bekas. Media barang bekas ya Pak ya. Ada serbetan kayu, boleh dilihat dari potong-potongan gergaji yang udah nggak layak, berarti dibuang menjadi kayu bakar. Tapi di sini saya kreasi untuk menjadi tempat di mana itu yang bisa kita gunakan menjadi pemandangan yang indah. Iya. Betul. Nah, tadi Bapak bilang ada 2 anak muda yang mendobrak, saya bahasanya mungkin mendobrak ya Pak, mendobrak ini menjadi sebuah tempat yang sangat baik. Kebetulan Bapak juga Pak Kades, Pak Lurah muda gitu. Iya. Jadi saya jangan langsung berpikir begini loh Pak, saya berpikirnya jangan-jangan di desa ini banyak anak muda yang
Bapak gerakan untuk kesini apa gimana nih Pak? Ya, alhamdulillah, emang berawal saya berangkat dari Ketua Karang Taruna. Oh, Bapak Ketua Karang Taruna. Saya berarti Karang Taruna 2 periode, terus akhirnya iseng-iseng mencalonkan kepala desa. Ya, alhamdulillah dengan pemuda-pemuda yang saya berpikir tadi bisa mendukung saya, alhamdulillah menjadi kepala desa. Alhamdulillah. Iseng-iseng berhadiah Pak. Isengnya berhadiah jadi kepala desa loh. Saya pengen juga kalau gitu Pak. Iseng-iseng berhadiah. Insya Allah kalau ini bisa. Ini tadi ada saya kembali nih Pak. Soalnya saya masih excited Pak, masih setengah percaya, setengah enggak gitu Pak. Tadi tidak berbiaya, kemudian anak muda hanya 2 orang yang menggerakkan ini. Sementara di sini banyak. Oh iya, terima kasih pesanan saya datang. Iya. Iya, terima kasih Mas. Ini juga awalnya tadinya pemuda, ini sekarang udah Wah, nikah. ini nih pemuda. Mas orang mana nih Mas? Oh, orang Asli sini juga? Gaul, iya. Asli Gaul. Nah, Pak, berarti tadi kembali ke pertanyaan saya nih, Pak. Berarti pedagang-pedagang sini, masyarakat sini, Pak, atau ada orang luar dari desa sini? Di mana visi misi saya adalah memperdayakan warga. Memperdayakan warga. Pemberdayaan warga, di mana warga yang awal 36 jadi pemuda yang udah nikah, baru nikah rata-rata baru nikah semua Oh, masih ya, anak muda ya? Iya. Bertendernya jadi saya lihat juga betul. masih Semua anak masih muda. Nah itu berjualan di sini dengan kita lombakan, ada kurasi. Ada kurasi. Ya, ada kurasi kita lombakan bagaimana yang layak itu bisa berjualan di sini dengan gratis. Dengan gratis. Betul. Tis. Tidak Oke. ada apa-apa. Jadi di sini saya catat tadi adalah warga lokal, warga desa setempat, kemudian anak-anak muda digerakkan untuk kemudian merubah ini semua. Waduh, luar biasa. Berarti emang nurut-nurut dong Pak, bukan itu anak mudanya. Bapak suruh kesini langsung. Ya udah aku ikut Pak. Enggak Kurang, seperti gitu. Oh itu enggak, juga. gimana Pak? Ya awalnya kita ratusan kan yang ikut lomba itu ratusan, tapi semua berKTP Gaum. KTP Gaum. KTP Gaum dan jualan satu menu tidak boleh yang sama. Satu menu nggak boleh sama. Ya. Wah, berarti meminimalisir konflik dan semua ikut bisa naik. Iya, betul sekali. Bagaimana program saya ketika warga masyarakat ingin mencari makanan di Pagage ini semua tersedia. Mulai Semua dari khas tersedia. Jawa sampai yang modern ada dengan harga yang minim ke bawah. Minim ke bawah. Di bawah rata-rata Wah, harga. Bapak ini memang pengen uangnya itu muter-muter sini aja Pak. Nggak mau diputer keluar gitu Pak ya? Rencana seperti Oh itu. begitu Pak. Iya Pak. Menarik sebenarnya Pak. Kemudian, nah 2 orang ini siapa Pak? Saya boleh tahu nggak nih Pak? Boleh Pak. Di mana? Ya pengurus ini juga. Pengurus Satu ini, nama Mas Pak? Roni Prianto dan Mas Istianto. Mas Istianto. Berarti Alhamdulillah. nanti saya bisa ketemu sama beliau berdua ya Pak ya? Ya alhamdulillah kita juga punya, boleh dikatakan sesepuh sini ada sharing dari Pak Heru. Iya. Gitu. Jadi saya nanti akan ketemu dengan Mas Istianto sama Pak Heru. Nah, Betul. berarti Mas Istianto dan Pak Heru ini adalah 2 orang pemuda pendobrak, saya bilang ya, rumah hantu Betul. menjadi pusat jajanan kuliner estetik di sudut kota Karanganyar. sudut kota Karanganyar. Makanya tadi saya juga mencatat namanya Pagaga. Waduh, ini namanya asik banget tuh di telinga dan itu belum pernah ada karena Pagaga gitu. Memang apa menjual ya apa namanya Pagaga. Jadi orang penasaran, saya jujur aja nih Pak. Makanya saya telepon Bapak, saya penasaran. Masyarakat saya bilang, wah ada tempat tuh, tempat tongkrongan anak muda, asik gitu kan. Kalau siang juga bisa foto-foto, selfie, kan, foto. Ya makanya saya menarik Pak. Makanya tadi saya sempat tanya ke warga, ada nomor Pak Lurah nggak? Makanya saya telepon Bapak gitu ya Pak. Pokoknya kita Sini, Pak. Boleh saya gabung? kepada- Monggo, silakan. Ji, silakan. Mungkin kita kenal dulu Pak ya. Ya. Saya Anto Pak dari Oh, iya. Mana ini? Dari Jakarta saya Pak. Tadi lewat nih Pak. Jauh-jauh. Kebetulan kok menarik banget ini. Iya. Ini tempat apa sih Pak? Ini tempat kuliner. Jangan bilang menarik dulu. Oh gitu, gimana? Kalau tahu dulu. Iya. Mas sambil minum apa? Oh. Ini ada. Ada minum apa nih, paling spesial enak di nih. sini? Ini ada Mas. tapswe, Wih. tape, susu, jahe. Ya, ini ada minuman Satu lagi, spesial. Ya. tape, susu, jahe, airnya rempah. Airnya rempah. Nah, Ya. boleh tuh kayaknya tuh. Iya. Eh, Kalau nanti harus varian.
Makasih Mas. Jahe kencur jeruk SKC ya Saya ini. cicip ya Pak ya. Oke. Ini wedang sinden. Wedang sinden. Sinden itu biduan dari Jawa. Jadi kencurnya ini yang bikin Ya. lebih Biar suaranya bisa Lantang. Lantang ya. Sedikit ya. rasa lantang. Nah, tadi saya dengar ada kata pagaga. Nah, apa itu pagaga, Pak? Oke, sebentar. Jelasin, Ini Pak. sebelum ke Pak Gaga, ini ceritanya panjang ini. Jadi ceritanya panjang sampai terwujud Pak Gaga. Ini dulu gini. Ini ceritanya, ini dulu ini pasar. Pasar? Sekitar Ya, pasar. 18 tahun yang lalu ini sudah ditinggalkan oleh pelapaknya karena sudah mungkin secara ekonomi sudah tidak bisa berkembang, akhirnya ditinggalkan. Lah, setelah mangkrak dari 18 tahun kebetulan di sini ada pergantian kepala desa seperti Ya. itu. Salah satu visi misi dari kepala desa itu adalah untuk menghidupkan pasar ini Pasar kembali. ini. Saya sama Mas Is kebetulan Ya. saya sama Mas Is sama Mas Ins mendirikan lokal brand klinik atau klinik Kayak dokter, ya. UMKM. Dokternya UMKM. Dokternya UMKM. Menarik nih, menarik. Ya, jadi Dokternya UMKM. bagi teman-teman UMKM ini yang sakit, apakah pengelolaan keuangannya, ataukah permodalannya, ataukah packagingnya, atau distribusinya, itu kita di situ diwadahi dari lokal brand Dan klinik. Nah, penguatannya di wilayah desa. di wilayah Wilayah desa. desa. Berarti ini usaha desa gitu. Iya. Iya, kita ngobrol dengan Pak Kepala Desa, Pak Edi. Pak Edi sangat luar biasa menyambut ini. Ini harus jadi, ya gitu. Karena apa? Ini salah satu visi misi. Cuman dari Pak Lurah menyampaikan satu, ini adalah untuk pemberdayaan. Yang nempatin di sini harus warga desa Gaum. Warga desa Gaum harus sejahtera. Lah, Iya. Nah, ini kan menarik nih. Apakah kemudian seluruh warga diarahkan buat jualan di sini atau bagaimana ini? Tidak. Oh, enggak. Gimana? Karena kita karena bingung ya, karena bingung harus warga masyarakat yang seperti apa ini ya, mau tidak mau siapa yang mau saja gitu. Jadi Siapa yang yang mau, mau. ya siapa yang mau artinya yang punya niat kita punya seperti ini ya. Contoh salah satunya adalah bagaimana kita meramaikan di sini. Iya. Mereka di sini berarti harus ada pedagang. Nah, harus ada pedagang itu seleksinya seperti apa? Kita entertainkan. Latihan yang sangat-sangat mendasar adalah ketika mereka di-entertainkan dan ikut meramaikan. Jadi semuanya ikut, wah ini kepanikannya seperti apa? Oh ini yang sudah merasa punya brand kan, oh seperti ini. Nah akhirnya kan saling berbagi, terintegrasi di situ. Nah disitulah akan menemukan bagi yang menang, ya udah silahkan pilih semuanya. Salah satu, silahkan pilih tempat. Meskipun di perjalanan teknisnya juga sangat beribet, tapi ternyata kita melihat kalau kita di mall itu makan kan semuanya food court tuh. Iya. Konsepnya food court, bayar satu kasir. Iya. Di sini juga satu kasir. Bedanya di food court sama di sini, kalau kita menunya ada di sini itu tidak ada yang sama. Bedanya kalau di food court itu kanibal. Artinya bisa di sini wedang jahe kencur jeruk ini, di sini juga bisa wedang jahe kencur jeruk. Tinggal pilih. Ternyata ini lagi marah, ini nggak marah, udah beda rasanya. Iya. Kalau di sini nggak. Di sini jahe ya katakanlah ini khusus minuman dikelola oleh Bumdes. Bumdes. Ya, sedangkan porsinya Ini. di sini yang tercatat sekitar 260 menu. 260 menu. Ya, baik makanan maupun minuman. Saya boleh nyobain satu-satu berapa hari tuh kira-kira? Berarti kalau di situ yang penting nggak berhenti ya. Nggak berhenti. Gratis kalau nggak berhenti ya.